Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita bersyukur pada Minggu Jubilate yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam jumpa kembali kepada seluruh warga jemaat GKPI Rasot Jaya 1, GKPI Jelambar, GKPI Rajawali, dan GKPI Depok. Salam sehat juga buat anak-anak sekolah minggu yang tentu beribadah bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah-kisah penting memang pantas untuk diceritakan kembali. Seperti halnya dalam kehidupan kita setiap hari, ada kisah-kisah penting yang selalu kita ceritakan kepada anak-anak kita di rumah dengan tujuan agar mereka mengingat dan mensyukurinya kepada Tuhan. Kisah Daud sebenarnya sudah diceritakan di dalam kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel. Namun di dalam kitab 1 Tawarik kita kembali menemukan kisah hidup seorang raja Israel terbesar ini dari sudut pandang yang berbeda. Isi kitab 1 Tawarik lebih memperlihatkan kekuatan dan kecakapan Daud daripada kelemahannya. Kepercayaan dan kesetiaan Daud kepada Allah ditampilkan sebagai teladan bagi para pemimpin Israel. Setelah Allah memilih Daud dan keturunannya untuk memimpin Israel dan mendirikan bait Allah, Daud digambarkan sebagai orang yang menjadikan negeri Israel aman sentosa. Daud adalah sosok pribadi yang terus-menerus memberikan contoh yang dapat mengajari dan mempengaruhi generasi untuk menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta berkuasa atas segala yang diciptakannya. Sebelum Daud menjadi raja kedua di Israel, maka Daud dikenal sebagai gembala kambing domba. Ia memiliki suara yang bagus dan juga pandai memainkan musik kecapi. Dalam masa kepemimpinannya di Israel, Daud membuat rancangan dengan menghimpun para tua-tua Israel, terutama dalam membangun gedung-gedung tempat beribadah.
mengutamakan hak orang-orang Lewi, Bani Harun, dan juga para imam merupakan tindakan yang utama yang dilakukan oleh Daud. Sebab rencana Daud adalah untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, tempat beribadah bangsa Israel. Dengan sukacita pertolongan Tuhan, seluruh rekan teman sekerja Daud bersorak kepada Tuhan dengan membawa musik kecapi, ceracap, nafiri, dan dengan tari-tarian mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Tabut Allah berisi 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan roti manna. Tabut itu melambangkan pengarahan, melambangkan persediaan, melambangkan kuasa dan kemurahan Allah yang dijumpai dalam ketaatan yang setia kepada Dia dan perjanjiannya. Menempatkan tabut di Yerusalem menunjukkan bahwa Daud ingin mengembalikan bangsa itu kepada maksud keberadaan yang semula dan mendasar, yaitu menjaga agar Allah dan firman-Nya tetap menjadi pusat hidup bangsa Israel. Banyak mujizat Allah pada masa lampau yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Antara lain, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, memberi mereka makanan dan minuman sewaktu mereka berada di padang gurun, memberi mereka hukum Taurat di Sinai, menolong mereka menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki negeri Kanaan. Dan dalam pasal yang ke-16 ini, kembali bangsa Israel merasakan pertolongan Tuhan, di mana Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberpihakan Tuhan atas pertolongannya bagi bangsa Israel menurut Daud bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi jika kita membaca di ayat 31 sampai ayat yang ke-33 ini, disampaikan bahwa langit dan bumi pun turut bersukacita dan bersorak-sorai, bahkan mengakui Allah sebagai raja atas bumi ini. Bahkan gemuruh laut dan pepohonan di hutan mengambil tempat untuk bersukacita atas kasih karunia Allah. Johannes Calvin pernah mengatakan dan menamakan alam ini suatu theatron gloriae Dei, yaitu suatu panggung kemuliaan Allah. Maka ketika matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar berkedip-kedip, Gloria Dei yang dipujinya. Maka ketika burung-burung berkicau, Gloria Dei yang dinyanyikannya. Dan beraneka ragam bunga berkembang, Gloria Dei yang dimuliakannya. Manusia juga sudah sangat seharusnya memuji Tuhan dengan segala gerak-gerik hidupnya dan dengan segala totalitas hidupnya. Manusia bersyukur kepada Allah dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah dengan pujian, kidung nyanyian, dengan ibadah, dengan doa.
dan dengan seluruh totalitas hidupnya. Seperti di dalam ayat yang ke-34 di dalam teks tadi dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bersyukur dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Justru saat ini banyak orang yang mempertanyakan, di manakah Tuhan yang kita sembah itu? Sampai berapa lama lagi kita dalam masa ketakutan karena COVID-19 ini? Sampai berapa lama lagi kita melakukan ibadah minggu di rumah dan tidak bisa melakukan ibadah minggu di gereja? Ketidakstabilan hidup karena adanya penderitaan, karena adanya kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tentu membuat iman kita seharusnya semakin dinamis, bukan menjadi mandek atau menjadi berhenti. Seperti Daud di dalam ayat 35 sampai 36, Daud datang memohon dengan segala kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa tersebut ke depan. Daud memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melalui renungan khotbah pada Minggu Jubilate ini, ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah menggagalkan kesetiaan Allah akan janjinya. Tuhan telah memenuhi janjinya dengan memberi kita pengampunan melalui Yesus Kristus yang lahir untuk kita dan mati untuk kita. Bahkan Yesus telah bangkit mengalahkan kematian dan maut. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha mengetahui segala bahasa. Kita bersyukur bahwa teknologi komunikasi online virtual dapat menyambung dan membangun persekutuan untuk menjangkau yang jauh menjadi dekat. Karena itu, mari tetap setia mensyukurinya bersama-sama keluarga dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Seperti bangsa Israel di dalam teks ini, mereka bukan hanya bernyanyi dan memainkan musik kecapi dan ceracap, tetapi mereka juga membawa persembahan korban bakaran kepada Allah. Sebab pujian dan penyembahan orang percaya haruslah dalam bentuk ucapan dan tindakan. Pada Minggu Jubilate ini kita mengikut sertakan anak-anak sekolah minggu dalam pelayanan musik mengiringi nyanyian ibadah minggu. Tentu ini adalah hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan, supaya dengan keikutsertaan mereka di dalam pelayanan minggu, mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia adalah satu dengan alam. Manusia modern sekarang ini jangan kehilangan sikap yang lembut dan kehilangan sikap ramahnya terhadap alam. Dalam teks yang kita baca tadi, alam pun dikatakan turut memuji dan memuliakan Allah. Dikatakan tadi di dalam teks ini, langit bersukacita, bumi bersorak-sorak, gemuruh laut beria-ria, pohon-pohon di hutan bersorak-sorak.
sama seperti yang dikatakan Johannes Calvin, Gloria Dei yang dipujinya, Gloria Dei yang dimuliakannya dan yang dinyanyikannya. Dan yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita adalah tetap memohon dengan iman di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Aspek keselamatan yang kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan meliputi seluruh makhluk dan alam semesta ini. Permohonan doa yang kita sampaikan juga harus kita lakukan di dalam hidup kita. Seperti menata lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan akan membuat virus-virus mati dan tidak mengganggu kehidupan kita lagi. Doa kita, kiranya Allah semesta alam melepaskan kita dari setiap bahaya dan virus yang mematikan. Dan akhirnya Allah yang kita sembah itu mengumpulkan kita kembali untuk berjubilate, bersorak, memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga yang telah memberi kepada kami kehidupan, yang telah memberi kepada kami kebahagiaan, kebersamaan bersama dengan keluarga kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan dan percaya bahwa Allah yang akan terus memelihara kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang memelihara alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan-Mu yang Tuhan ciptakan untuk kami diami, untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melestarikan, menjaga lingkungan kami dengan ucapan syukur bahwa kami bisa berjalan bersama sebagai ciptaan Tuhan yang terus-menerus akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu di dunia ini. Biarlah Engkau menjadi penyelamat kami, melepaskan kami dari mara bahaya virus pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengumpulkan kami kembali sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Di dalam Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.